Mic-nya nih, mic. Mikrofon mikrofonmu nggak nyala. Oke. Oke, selamat pagi. Ini sudah masuk semua ya? Absen dulu, Bu. Oke. Kalau sudah masuk semua, Ibu akan memulai. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Nugrahini ada? Hadir, Bu. Wira Aji ada ya? Ada, Bu. Riana Fauziah? Hadir, Ibu. Fajar Anang? Fajar Anang hadir, Bu. Wahid ada? Mas Wahid? Hadir, Bu. Lalu Mas Rembo? Mas Rembo ada tidak ya? Oh, mungkin Mas Rembo ada kendala sinyal ini. Oke, baik. Kita mulai saja. Untuk materi kali ini, eh, kita akan membahas tentang materi bola kecil. Untuk materi bola kecil ini, Ibu akan membahas tentang bulu tangkis. Untuk materinya, Ibu salin terlebih dahulu. Baik, di sini pertama ada teknik lob. Di teknik lob ini, teknik pukulan lob adalah gerakan memukul bola yang dilakukan dengan melambungkan bola ke area belakang pemain. Dalam permainan bulu tangkis, pukulan lob dapat digunakan untuk melakukan serangan permainan lawan dan dapat digunakan untuk menghalau serangan lawan. Selanjutnya, ada teknik drop shot. Di teknik drop shot ini ada 9 teknik, 9 tahap. Yang pertama, posisi tangan menggunakan pegangan forehand. Yang kedua, pegangan raket dengan posisi menyamping badan. Jadi menyamping badan bahu. Yang ketiga, genggam raket dengan rileks. Jadi jangan kaku-kaku ya, rileks saja. Yang keempat, upayakan bergerak cepat untuk mendapat posisi badan berada di belakang shuttlecock. Jadi kalau bisa kita mengambil bola itu sudah ada di depan kita. Jangan sampai kita di depannya bola, maka kita akan sulit untuk memukulnya. Yang keenam, arahkan shuttlecock dengan arah bola melengkung ke sebelah kanan jika akan memberikan drop shot ke arah forehand. Dan arahkan bola melengkung ke kiri jika akan melakukan backhand. Yang ketujuh, posisi akhir raket mengikuti arah bola. Yang kedelapan, posisi gerak langkah sebelum dan setelah memukul harus diperhatikan. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, pukulan jenis ini mengandung aspek kehalusan dan gerak tipu. Jadi kita jika ingin menipu lawan, kita dapat melakukan teknik drop shot ini. Ya, jadi bisa lihat di gambar tersebut, jika orang yang berbaju merah ini akan melakukan drop shot, itu akan diarahkan di anak panah. Anak panah depan itu yang baik itu bola tuh turunnya harus di depan garis. Kalau di belakang garis itu lawan kita masih mudah untuk meraihnya. Jadi kalau bisa dekat dengan net. Jadi lawan kita pasti akan sulit untuk meraih
bola tersebut. Udah paham ya dari sampai sini tentang drop shot? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya ada materi pukulan forehand dan pukulan backhand. Di teknik pukulan forehand ini merupakan pukulan yang memukul dengan tangan kanan dari arah ke kanan sehingga bagian depan tangan menghadap ke arah pukulan. Serta semua pukulan dari arah kanan dapat dimasukkan ke dalam kategori forehand. Kalau dari arah kiri nanti sudah beda lagi. Terus untuk teknik pukulan backhand ialah merupakan pukulan dengan tangan kanan, namun dalam teknik ini posisi tangan berada di sebelah kiri. Jadi kalau kiri itu backhand, kalau kanan itu forehand. Sehingga tangan akan membelakangi arah pukulan. Biasanya teknik ini digunakan untuk menyebut backhand clear, backhand smash, backhand net kill, backhand drift, backhand net shot, backhand trip shot, atau semua pukulan yang dimana akan dilakukan dari arah backhand akan masuk ke dalam teknik backhand ini. Lalu di sini bisa kita lihat untuk tangannya ya, cara memegang raket. Sebentar, ini sepertinya macet. Oke, bisa Ibu kita lanjut. Untuk materi selanjutnya, Ibu saya buka dulu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang arti lambang PPSI dan tentang smash. Di lambang PPSI ini bisa kita lihat di pojok kanan terdiri dari 5 warna. Nah, 5 warna ini ada artinya masing-masing. Yang pertama kuning. Kuning ada simbol kejayaan, sedangkan hijau ada kesejahteraan dan kemakmuran, hitam kesetiaan dan kekal, merah keberanian, putih itu artinya kejujuran. Ada gambar kapas berjumlah 17 biji, yaitu melambangkan angka keramat, hari proklamasi. Dan pada gambar shuttlecock dengan 8 bulu melambangkan 8 Agustus. Pada huruf PPSI yang di atas itu, ada huruf PPSI terdiri dari 4 dihubungkan dengan gambar setengah lingkaran sebanyak 5 biji berwarna merah di bawah shuttlecock melambangkan tahun 1945. Selanjutnya ada pada gambar padi sebanyak 51 butir yang melambangkan hari lahirnya PPSI, yaitu tahun tanggal 5 Mei 1951. Sudah tua sekali ya kalau kita lihat ke belakang. Yang terakhir ada gambar perisai. Pada gambar perisai ini, simbol ketahanan, keuletan, rendah diri tapi ulet, kuat dan tekun. Itulah lambang BPSI, dari arti lambang BPSI tersebut. Paham untuk lambang BPSI ini anak-anak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Untuk pukulan smash pada bulu tangkis ini bisa diartikan overhead, yang diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan tenaga penuh. Jadi kalau kita ya seperti kita mau nyemes, pasti anak-anak sudah pernah bermain bulu tangkis. Kalau kita smash kan pasti kita punya power ya. Kalau nggak punya power pasti kurang pukulannya.
Lalu pukulan ini identik dengan sebagai pukulan penyerang karena tujuan utamanya untuk mematikan lawan. Pukulan smash ini membentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan bulu tangkis. Karakteristik pukulan ini adalah keras, laju jalannya kok cepat menuju lantai lapangan, sehingga pukulan ini membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. Jadi semuanya harus kompak. Seperti bisa kita lihat di pojok kiri dengan tahap-tahapnya. Yang pertama, kontak poin harus tinggi dan harus berada di depan dari badan atau tubuh pemain, bukan berada di belakang pemain. Kalau bola sudah di belakang kita, maka kita akan sulit untuk menyemashnya tuh pasti sulit. Yang kedua, ketika memukul shuttlecock, pergelangan tangan harus tepat dan dengan cepat mengarahkan kok ke bawah atau ke arah dalam posisi kepala raket. Ketika mengenai kok harus tegak lurus terhadap kok. Kemudian, saat memukul shuttlecock, percepatan gerakan lecutan dari pergelangan tangan sangat mempengaruhi cepat atau kerasnya laju kok. Jadi pergelangan itu sangat berfungsi sekali. Lalu penggunaan tenaga harus fokus. Jari-jari harus cukup erat dalam memegang raket atau grip sehingga mampu menambah daya kejut saat memukul shuttlecock. Itu untuk materi pertemuan hari ini. Bisa kita lihat tekniknya untuk pegangannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, pegangannya seperti itu ya. Itu untuk pegangan backhand. Jadi jempol kita tuh sebagai penguat. Untuk dasar servisnya. Servis itu kaki kiri harus di depan ya. Kaki kanan di belakang. Ada suaranya ya. Sertakan pergelangan tangan Anda dan pukul bola melambung tinggi dan jauh. Di fase follow-through, akhiri gerakan tangan Anda dengan laju mengarah ke atas lurus dengan gerakan bola. Apa? Kayak milih sih. Terus akhirnya gerakan dengan raket mengarah ke atas tangan dengan garis lurus gerakan bola. Suaranya masuk enggak ya anak-anak?
Enggak, Bu. Gimana? Tidak, Bu, tidak. Di fase pelaksanaan. Baik, itu tadi. Nah, itu tadi nggak masuk ya suaranya ya? Ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ibu akan share linknya nanti untuk video-video yang lain. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Menurut Ibu, badminton ini sangat mudah dan banyak yang melakukannya. Dan tidak sulit untuk ditemukan. Mungkin anak-anak juga pernah bermainnya ya. Siapa di sini yang belum pernah bermain bulu tangkis? Pasti sudah semua ya? Oke. Jadi besok kalau mulai praktek udah pada bisa semua ini. Itu dulu untuk materi dari Ibu pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nanti Ibu akan share saja. Besok mau membahas apa, minggu depan mau membahas apa, nanti Ibu share saja. Nanti ada tugas. Tugasnya itu eh, untuk mencari materi yang besok kita bahas. Jadi kalau besok kalian ditanya, sudah pada bisa gitu. Jadi kita belajarnya lebih enak ya. Kita permudah saja. Untuk masa pandemi ini jangan dibuat pusing. Nanti udah pusing tambah pusing. Oke. Kita tutup saja untuk pertemuan kali ini. Ini tidak ada yang keluar ya. Masih stay semua ya ini. Oke, Bu. Oke, terima kasih. eh untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mohon maaf tadi di awal kita tidak awali dengan berdoa. Untuk penutup kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.